Shalom. Shalom. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa baiknya. Bersama Tuhan kita terus luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar sedikit lagi. Kita terus belajar setiap hari kepada firman Tuhan. Karena saya pernah mengingatkan bahwa ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya kasih karunia sedang dilimpahkan kepada kita. Amin. Kasih karunia yang melindungi kita, yang membentengi hidup kita, sama seperti perlindungan yang didapatkan oleh Ayub. Dia dibentengi dari setiap niat-niat jahat. Itu adalah kasih karunia. Dan Amin. itu akan ditambahkan setiap hari. Ketika kita menarik sesuatu dari firman. Ketika kita mendapatkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Sebab itu firman Tuhan mencatat, berbahagialah orang yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sebab itu kita malam hari ini adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Yes, amin. Kalau kita flashback kembali apa yang sudah kita pelajari beberapa minggu ke belakang ini, bagaimana kita harus berdepan dengan badai yang sedang terjadi, bagaimana pastor sudah mengingatkan kita untuk tetap tinggal tenang, untuk kita mendapatkan kekuatan baru, untuk kita terus berdoa dengan tidak berputus-putusnya, ya, untuk kita terus mencari wajah Tuhan, ya. Kita mengingat bahwa kalau kita terus berdoa, maka satu hal yang pasti bahwa kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amen. Itu yang kita terima lewat kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini saya mau kita mengingat bahwa hari-hari ini adalah semuanya sedang berubah. Saya tidak tahu di rumah Anda. Di rumah kami berubah menjadi indoor playground, ya. Semua berubah. Kenapa? Karena anak-anak mulai boring dan mereka berkata kepada saya berulang kali, "Mama, saya mau keluar. Saya hanya mau jalan saja. Saya mau keluar sudah dari rumah ini," dia cakap. Karena boring, ya. Kita hanya lihat tembok. Kalau rumah kami keliling putih saja, tidak ada warna-warna yang lain. Di rumah Anda mungkin warna krem, pink, dan macam-macam ada. Tapi itu pun kita boring karena kita sudah biasa. Mungkin Anda punya restoran favorit, ya. Anda punya tempat-tempat untuk berjalan-jalan. Tapi beberapa waktu ini Tuhan mengurung kita di rumah. Satu hal yang saya pasti adalah Tuhan mau kita kembali kepada Dia. Amin. Ya, Tuhan mau kita kembali kepada Dia. Itu saja satu-satunya. Tidak ada yang lain. Kita tidak perlu berperang dengan segala yang ada di sekitar kita. Tuhan sanggup selesaikan tanpa kita minta. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu untuk mencelakai hidup kita. Ya, Dia sentiasa merancangkan rancangan-rancangan yang baik, rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera. Bahkan kalau kita mengingat di bulan Paskah ini, bagaimana Dia bahkan menyerahkan nyawanya, ya. Dia menyerahkan dirinya untuk diolok dan dihina. Untuk apa? Menggantikan kita, supaya kita terlepas dari dosa, supaya kita terlepas dari penderitaan, dan supaya kita terbebas dari impact dosa, yaitu maut, supaya kita berkemenangan. Dan itu yang Tuhan mau. Dia berjanji bahwa Dia akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Itu janji Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar sedikit dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-30, ya. Kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Kalau sudah berjumpa, saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ada ujungnya yang tidak sedap, ya. Tetapi kita mau tangkap ini malam hari ini. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, ya. Firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat, ya, dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Nah, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Saudaraku, ketika kita menyembah Tuhan, saya tidak dapat tahan untuk tidak emosional ketika firman Tuhan. Saya teringat dalam Mazmur berkata begini, bahwa bukankah engkau yang kudus, yang bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, saya tiba-tiba seperti diingatkan seperti ini. Kita memuji Tuhan, kita worship, and then Tuhan duduk di sana. Saudara-saudara, kalau kita melihat kerajaan ini,
rule kerajaan ini ditentukan oleh orang-orang yang duduk di parlemen. Tidak oleh orang-orang yang sedang berdiri di jalan-jalan. Tidak orang yang sedang berkoar-koar, yang berteriak-teriak, tidak. Tetapi mereka yang duduk di parlemen. Saudaraku, dan ketika saya mengingat ini, ketika kita worship ya saudara, saya dalam iman melihat Tuhan duduk di atas puji-pujian kita. Amen. Ketika dia duduk di sana, dia sedang akan melepaskan peraturan-peraturan yang baru. Tuhan adalah peraturan itu, amin. Amen. Tidak ada peraturan-peraturan dunia yang boleh maintain untuk menghalang Tuhan kita. Tidak ada sesuatu yang boleh bertahan berdepan dengan Tuhan kita. Ketika dia duduk di sana, dia akan lepaskan rule yang baru, yang akan menentang semua keadaan yang ada di dunia ini. Di mana ketika Tuhan duduk di atas puji-pujian kita, ya, di atas worship kita. Sebab itu malam hari ini saya mau katakan begini, kekuatan kita tidak terletak waktu kita berteriak-teriak minta tolong kepada dunia. Waktu kita berteriak-teriak lewat Facebook kita, mencurahkan amarah kita, mencurahkan kekecewaan, kekesalan kita, betapa kita boring dengan situasi ini. Tidak. Penghiburan kita tidak terletak di sana. Kekuatan kita, firman Tuhan malam hari ini mengatakan bahwa kekuatan kita terletak waktu kita tinggal tenang dan percaya. Amin. Dan di ayat sebelumnya dikatakan sebelum kita tinggal tenang, untuk kita menerima keselamatan, kita perlu yang namanya bertobat. Ya. Keselamatan itu mengharuskan kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dan kemudian saudara, dalam terjemahan lain saya tadi belajar bahwa keselamatan itu menuntut kita untuk kembali kepada Tuhan. Dan kemudian kita berhenti untuk melakukan tindakan-tindakan konyol untuk menyelamatkan diri kita. Bagaimana itu tindakan konyol itu? Ya seperti ini saudara. Kenapa kita perlu tinggal tenang dan berhenti melakukan tindakan konyol? Dikatakan, tetapi kamu enggan, kata firman Tuhan yang seterusnya. Saya baca ayat 16, begini kata firman Tuhan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Ya, kita berusaha untuk mencari solusi sendiri. Kita berusaha untuk mencari pembenaran diri sendiri. Ya. Tetapi apa kata firman Tuhan? Maka kamu akan lari dan kamu akan lenyap. Kita mungkin sedang EQ dengan Tuhan. Saya mau buat ini, saya mau buat ini. Tuhan berkata tidak. Kami mau lari, kata orang Israel. Kamu akan lari dan kamu akan lenyap. Masih berdegil saudara. Dikatakan katamu pula. Kami mau mengendarai kuda tangkas. Tapi kata firman Tuhan, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Artinya begini, kalau istilah orang dunia, masih ada langit di atas langit. Gitu ya. Selalu akan ada yang lebih hebat, selalu akan ada yang lebih dahsyat. Hanya satu, Tuhan berkata bahwa Dia akan menggoncangkan langit dan tidak bumi dan langit. Hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Tuhan. Amin. Tidak ada jaminan di tempat lain. Mungkin ada orang-orang yang berpikir dengan tindakan-tindakan tersendiri, dengan duit-duit tersendiri, mereka boleh menyelamatkan diri. Hari ini tidak ada satupun yang boleh menyelamatkan kita dari invisible force, ya. Musuh yang tidak terlihat ini, kita tidak tahu apakah dia sedang ada di sini, apakah dia ada di tangan kita atau tidak. Dia begitu kecil dan tidak terlihat, tapi dia sangat menakutkan dunia. Di mana kita mau bersembunyi hari ini? Kemana kita mau lari? Apa yang kita mau andalkan? Firman Tuhan berkata, ketika orang Israel menjawab Tuhan, kami mau berlari dengan kuda cepat. Maka dia berkata bahwa kamu akan lari dan kamu akan lenyap. Kami mau ambil kuda yang lain. Ya. Ketika kita gagal dengan usaha kita, kita berusaha lagi dengan cara kita. Firman Tuhan berkata, kamu akan tetap gagal. Sampai di mana? Sampai kamu bertobat. Sampai kamu bertobat dan kemudian kembali kepadaku, berhenti berusaha, di mana kamu duduk. Kekuatan kita terletak ketika kita duduk dalam hadirat Tuhan. Bukankah Mazmur pasal 91 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Amin. Hari-hari ini Tuhan menyuruh kita duduk di rumah. Duduk bukan hanya tengok cerita Korea saja ya. Duduk bukan hanya membuat hal-hal yang dengan handphone kita.
Tapi firman Tuhan mau kita melihat bahwa oke, kita boleh melihat movie. Saya mau katakan bahwa dalam setiap hal Tuhan boleh berbicara. Bahkan lewat iklan Tuhan boleh berbicara. Asal kita kan mampu tangkap pesan Tuhan. Yang penting adalah kita duduk. Duduk di mana? Duduk di bawah kaki Tuhan. Di sanalah terletak kekuatan kita. Waktu kita tidak lagi berusaha dengan struggle, dengan sekuat tenaga, berusaha melawan, berusaha berperang dengan kekuatan kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, kata firman Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan begini, dalam tinggal tenang dan percaya. Ketika kita betul-betul menetapkan hati untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah kekuatan kita. Bukankah Paulus berkata begini, aku suka diam dalam kelemahanku, karena di sanalah kekuatan Tuhan menjadi sempurna. Ya, kalau kita memperhatikan ayat yang ke bawahnya, ayat yang ke-18, kita lompat ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu, kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi saudaraku, hari ini Tuhan sedang menanti kita untuk bertobat. Tuhan sedang menanti kita untuk kembali kepada Dia. Dikatakan Dia sedang bangkit mau menyayangi kita. Berbahagialah orang yang menantikan Tuhan. Bagaimana caranya kita untuk duduk diam, duduk tenang itu seperti apa? Bagaimana bergantung penuh kepada Tuhan itu seperti apa? Dikatakan sungguh, hai bangsa di Sion, ayat 19, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Ayat berikutnya, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Amin. Bagaimana caranya, saudara? Mungkin kita berpikir, duduk, okelah saya duduk saja, saya tidak buat apa-apa, saya tidak makan. Tidak, bukan seperti itu ya. Duduk, tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, itu bermaksud begini, kita menggantungkan semuanya kepada Tuhan. Lebih kurang artinya sebenarnya putus asa. Putus asa artinya kita tidak punya harapan yang lain. Kita tidak punya lagi kekuatan yang lain. Kita tidak punya apa-apa yang lain. Itu yang Tuhan mau. Kita tidak lagi melihat kepada apapun selain daripada melihat kepada Tuhan. Dan menantikan Tuhan menolong kita. Dan bagaimana caranya? Berseru-seru. Bukankah bangsa Israel di tanah Mesir, bagaimana Tuhan mendengar mereka ketika mereka berseru-seru dan teriak mereka didengar oleh Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa untuk menolong mereka, untuk mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan. Berseru-seru. Berseru-seru. Hari ini saudaraku adalah hari-hari yang sangat banyak masa untuk kita berseru-seru kepada Tuhan. Amin. Di rumah kita masing-masing. Tidak ada yang melarang kita untuk berteriak dalam bilik kita. Ya. Ini adalah waktu yang paling bagus untuk kita berseru-seru. Dan kalaupun mungkin kita punya jiran yang kurang bersahabat, ya, saya mau kita melihat Hana. Bagaimana dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru seperti orang mabuk dikatakan. Saya tidak pernah mabuk, saudara. Dan tidak pernah juga saya melihat secara langsung orang mabuk itu seperti apa. Tapi dari cerita-cerita yang saya dengar, orang mabuk itu berbicara tidak beraturan, berjalan tidak beraturan, bergerak tidak beraturan. Dia seperti gerakan mungkin seperti orang gila begitu. Tapi Hana, dia tidak bersuara. Dia hanya mencucurkan air mata. Mungkin dia menggosok-gosok kepalanya. Mungkin dia menggosok-gosok lantai. Bagaimana dia kemudian bergerak sedemikian rupa sehingga Imam Eli melihat dia seperti orang mabuk. Ya. Tapi mulutnya terus berkomat kamit. Ya. Dia meminta pertolongan Tuhan. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Yang kita perlu lakukan adalah berseru. Berseru, minta ampun. Bertobat, kata firman Tuhan. Dengan bertobat,
dan berbalik, kemudian berhenti. Hari ini betul-betul Tuhan menyuruh kita berhenti dari segala sesuatu. Berhenti untuk mengunjungi restoran favorit kita, berhenti untuk traveling ya. Kalau dulu ada mungkin Anda seperti saya sedikit agak iri melihat orang lain traveling keliling dunia. Hari ini kalau orang pulang dari traveling, orang menjeling dengan mata yang pelik ya. Dia harus diisolasi, tidak boleh say hi pun dari jauh saja. Semua berubah ya. Tuhan menyuruh kita duduk di rumah. Untuk apa? Kita merenungkan apa yang Tuhan mau. Kita mencari wajah Tuhan. Dan ketika kita worship, kita bergantung penuh kepada Tuhan. Di sana Tuhan bertahta. Wow, saudara, wow. Kalau Anda boleh melihat dengan iman, ketika Anda menyembah Tuhan dan Tuhan ada di sana, Dia duduk di sana dan kemudian melepaskan rule yang baru atas dunia ini. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya tidak dapat sharing panjang banyak, saudara. Hanya satu pesan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam tinggal tenang, terletak kekuatannya. Bukan di dalam tinggal khawatir, bukan. Tuhan mau kita tenang hari ini, tenang bersama dengan Tuhan. Ya. Satu lagi, ketika badai melanda murid-murid di atas perahu, saudara. Dan Yesus tidur di buritan. Murid-murid kemudian berteriak, "Guru, engkau tidak peduli dengan kita." Dan jawab Yesus apa? "Mengapa kamu tidak percaya?" Kenapa, saudara? Karena Tuhan mau ketenangan kita itu bukan karena melihat perbuatan Tuhan, bukan hanya karena melihat manifestasi pekerjaan Tuhan. Oh ya, dulu saya miskin, sekarang saya kaya. Dulu saya sakit, sekarang saya sembuh. Bukan hanya itu, bukan terletak di sana, ya saudara. Tapi Tuhan mau kita tenang ketika kita menyadari, ketika kita membaca firman Tuhan, dan kemudian kita percaya, iman kita ditambahkan, dan kita sadar Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita bersyukur atas itu. Ya, walaupun kita masih sakit. Sakit bukan berarti dosa, saudara. Sakit bukan berarti Tuhan tidak tolong Anda. Ya, karena begini saudara, Tuhan bergerak pada tujuannya, bukan pada tujuan kita. Amin. Kalau kita hanya meminta Tuhan bermanifestasi menurut tujuan kita, jangan-jangan kita sedang menjadikan Tuhan menjadi jin, bukan Tuhan. Kita hanya meminta Tuhan, saya sakit, saya mau sembuh. Tuhan, saya kurang, saya mau pulih, saya mau dicukupkan. Itu keinginan kita. Dan kemudian kita mungkin ego dengan Tuhan. Tuhan, bukankah engkau berjanji begini? Bukankah engkau berjanji begini? Dan kemudian kita menuntut Tuhan sedemikian rupa sehingga hidup kita menjadi enak begitu saja, saudara. Tidak. Tuhan mau kita berjalan dengan Dia. Mengambil sebuah komitmen seperti suami istri. Berjalan bersama Tuhan. Saling mengenal sampai matching dengan Tuhan. Ya. Duduk dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Ini adalah waktu yang terbaik untuk membangun mini chapel di rumah Anda. Ya, suami-suami mulai tumpang tangan anak istri berdoa, memberkati mereka. Membuat mesbah doa setiap malam. Selain daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan, Anda boleh buat mesbah doa sendiri dengan keluarga. Ada yang pimpin lagu, kemudian ada yang sharing, terutama jemaat CLA Permejaya. Anda sudah mendapatkan panduan bagaimana untuk menggali kebenaran firman Tuhan lewat program 4M kita. Inilah waktu untuk mempraktekannya di rumah, belajar. Dan saya percaya ketika musim PKP ini akan tamat, dengan kerinduan yang membara, dengan api yang sudah saudara bangun di rumah masing-masing, dan ketika kita berjumpa, maka percayalah perayaan kita bukan lagi perayaan yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Amen. Tapi perayaan kita adalah perayaan yang akan membuat api yang menyambar-nyambar, Yes. Amen. yang akan... Saya tidak dapat ceritakan saudara, tapi saya menantikan waktu itu. Saya menantikan waktu itu ketika Anda dan saya semua kita berkumpul bersama, membawa api masing-masing yang sudah kita bangun di rumah kita, lewat fellowship, lewat mini chapel kita, di dalam keluarga kita, lewat doa-doa yang tidak berkeputusan. Jadi mari tinggal tenang, dan percaya penuh kepada Tuhan. Bergantung penuh. Percayalah Tuhan berdaulat di atas semuanya ini. Tuhan tidak terlambat. Bahkan jika seluruh ekonomi dunia kolaps pun, saudara,
Percayalah, dalam seketika juga Tuhan boleh pulihkan. Bahkan seperti Ayub, Tuhan boleh pulihkan 2 kali ganda. Amin. Anda harus punya iman itu. Ya. Jadi jangan terlalu khawatir. Percayalah, asalkan Tuhan pegang tangan kita, kita aman. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya kembalikan kepada Pastor. Haleluya. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebab itu malam hari ini, ayo kita tetap tinggal tenang. Percayalah kepada Tuhan. Seperti ending kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus percaya seperti Tuhan mengerjakan pemulihan kepada Ayub. Dengan sekejap, Tuhan boleh memulihkan. Apakah terkadang kita terlalu berpikir bahwa apakah boleh Tuhan buat dengan sekejap? Percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sebab itu malam hari ini bagian kita tinggal tenang, kita tinggal percaya dan bertobat. Itu yang paling penting. Apa artinya bertobat? Kita bertobat itu kembali berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Setiap hari kita mulai bertobat sehingga kita akan melihat bahwa dengan tinggal dan kita bertobat, maka di sana ada kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan terlalu cari jalan keluar di luar sana. Di dalam Tuhan ada jalan. Amin. Dan jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa syafaat malam hari ini.